Oke, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Anna to Family to Taiwan. Hari ini saya udah lama nggak bikin vlog ya guys. Ini no edit no sensor ya guys. Kenapa saya sekarang bikin? Karena saya habis lahiran belum 1 bulan lah guys. Terus 1 bulannya itu tanggal 21 dari bulan bulan 9, dan ini bulan 10 guys. Dan ini sedikit mau cerita ya guys. Lahiran saya dengan anak saya sungguh-sungguh menyakitkan, menyayat hati. Dulu waktu aku lahiran anak pertama saya yang laki-laki, itu saya merasakan waktu itu pembukaan ya guys. Pembukaan itu waktu itu jam 3 malam. Kalau waktu pertama kali hamil anak saya guys, itu perut itu udah 5 menit bergerak terus. Terus yang waktu kehamilan kedua ini, kehamilan anak saya yang perempuan, Aisyah, itu dia seperti tidak sakit. Dia waktu itu pembukaan itu udah buka, tapi nggak ngerasain seperti anak pertama itu gerak terus perutnya aktif gitu loh. Ini cuma perutnya itu kayak apa ya namanya ya, kram gitu ya. Dia itu hanya mengeras gitu loh, nggak kayak anak laki-laki saya. Dia itu gerak gitu. Nah setelah itu pembukaan 2. Kalau di Taiwan kan pembukaan itu kan antara pembukaan 1, 2, 3, 4 baru boleh bisa melahirkan. Kalau di Taiwan itu pokoknya 5 tangan ini bisa masuk gitu udah bisa melahirkan. Kalau di Indonesia saya nggak tahu ya guys. Waktu itu saya masuk ke rumah sakit di Chungli, Hongji. Itu sekitar hari Senin kayaknya ya, hari Senin siang saya Cuyuan, yaitu masuk rumah sakit. Di situ saya udah janjian sama dokter, sudah tes pack PCR biar mengetahui sakit atau enggaknya Chinese the Kamau, atau namanya apa ya, corona kalau di Indonesia ya guys. Habis itu saya habis dicek, saya bayar satu orang kayaknya 1.000 atau 500 gitu, sama suami saya 2 orang, jadi kayaknya 1.200 kayaknya ya, lupa sih ya guys. Pokoknya sekitar segitu satu orang. Kalau misalkan kalau kamu survei itu kayaknya 1.000 lebih. Kalau udah janjian gitu kan 500 kayaknya, 500 atau 600 gitu ya. Habis itu udah, terus hari Seninnya siang saya masuk, sorenya saya belum ngerasain apa-apa guys, tapi itu udah pembukaan 2. Ini tangan ini udah masuk. Kalau di Indonesia mungkin nggak tahu ya, kalau di Taiwan itu udah masuk 2 gini tangannya guys. Habis itu saya ya enjoy olahraga dan ini, tapi dokter mengatakan, suster itu ganti baju nggak boleh turun dari ranjang kayak gitu. Kalau bedanya dari Indonesia, kalau di Taiwan kan beda ya. Kalau di Taiwan itu harus di tempat tidur gitu guys, di tempat tidur nggak boleh turun. Itu nanti dipasangin alat pendeteksi bayi gitulah ya, seumpamanya kayak gitulah. Habis itu saya belum merasakan sakit. Saya merasakan sakit itu sore guys, jam 3 jam 4 saya belum merasakan sakit sore itu ya. Terus jam 6 itu aku udah merasakan ya. Dan setelah itu guys, setelah itu saya merasakan sakit jam 6 itu udah pembukaan 2,5 itu dalam arti tangan ini sama ini itu
setengahnya gitu guys. Jadi 2,5 itu udah bisa masuk kayak gitu. Itu udah mulai kram nih perut nih, sakit kayak gitu, sakit. Dan akhirnya belum merasakan begitu sakit ya guys. Habis itu saya, ibarat orang takut ya kan melahirkan. Waktu anak pertama kan saya itu ya, apa namanya, suntik tulang ekor sini ya guys. Suntiknya di dalam sini guys. Suntik tulang ukar sini pokoknya. Itu kalau di Taiwan itu bayarnya CV alias bayarnya tidak pakai BPJS gitu. Kalau misalkan di Indonesia ya guys, bayar langsung gitu, jadi nggak pakai itu 8.000 itu sekali suntik di sini tuh tulang ekor ini. Itu kayak rasanya itu habis disuntik gitu ya. Tulang kita itu kalau mau disuntik harus bungkuk kayak gini guys, baru boleh masuk saya sini. Sakitnya minta ampun. Habis itu masuk ke dua, habis disuntik, jadi rasa sakit itu udah nggak ada gitu. Dia itu mati rasa gitu. Perut aku tuh mati rasa sampai dari perut sini, dari ini bawah susu saya sampai kaki saya guys waktu itu. Habis itu tuh sampai jam 9, 10, 11 malam itu aku udah merasakan sakitnya minta ampun guys. Sakit. Anak ini terus menekan pinggul saya, terus menekan. Habis itu jam 11 ini aku mengeluarkan air ketuban guys, biang saji kayak gitu kan. Air ketuban itu banyak banget. Habis mengeluarkan air ketuban, rasanya dah ya nggak usah diceritakan ya gitulah rasanya, sakitnya minta ampun. Habis itu saya sampai jam 11.30 situ saya bilang aku udah nggak kuat, padahal itu aku udah disuntik mati rasa loh. Misalkan kalau nggak disuntik gimana rasanya ya, aku juga nggak bisa bayangin gitu kan. Habis itu aku nggak kuat tuh, aku kesakitan banget guys itu. Habis air ketubannya keluar itu, bayi itu menekan punya saya itu, tapi dia nggak, ini pembukaan punya saya nggak buka gitu, masih 2,5 itu aja, belum buka. Akhirnya dokter masuk melihat aku itu, waktu itu aku panas demam ya guys, panas banget badan aku ya, gigil badannya. Mungkin karena efek obatnya terlalu tinggi, dosinya terlalu tinggi atau gimana saya nggak tahu, itu panas badan saya. Habis itu saya juga nggak ngerasa panas, cuma saya ngerasa ingin berak gitu, kayak gitu, buang air besar gitu. Habis itu dokter masuk ke kamar saya, terus dia ngelihat aku kayak kasihan gitu ya guys. Terus dokter menyarankan mau nggak dioperasi kayak gitu. Nggak mau, aku sampai bilang kayak gitu. Terus akhirnya suster yang satunya bilang nggak usah dioperasi, orang ini udah buka kayak gitu kan, jalur apa peranakannya udah buka 3 kayak gitu, jadi tinggal nunggu aja sebentar, paling buka lagi kayak gitu. Kalau misalkan nggak buka kamu operasi nggak apa-apa. Waktu itu susternya ngelarang saya operasi guys. Itu udah diumbun sini saya nih, sakitnya minta ampun. Habis itu saya jam 12 berapa menit gitu keluarlah dia, si meme cantik. Nanti saya ajak dia ya guys, dia lagi tidur ini di sebelah saya. Habis itu saya habis melahirkan rasanya plong lah ya, nggak ngerasa sakit, nggak ngerasa apa kan ya, bisa jalan bisa gini kan ya. Habis nginep di rumah sakit habis di rumah sakit itu kan biaya makan itu satu harinya makan pagi siang malam itu satu harinya 1.200 itu di rumah sakit. Itu kalikan berapa 1 minggu ya guys ya. Habis itu terus saya sebelum take out kan kita mau berapa kamar, mau 1 kamar atau 2 kamar atau 3 kamar atau 4 kamar terserah ya kayak kalian lah. Terus aku pesen 1 kamar.
pesan satu kamar. Habis itu selesai kan guys. Saya masuk ke rumah habis persalinan gitu, dijahit punya saya. Terus saya selesai itu malam hari, saya pindah malam hari jam 3 itu saya pindah kamar atas ya, di lantai 6 ya, karena saya melahirkan di lantai 9. Habis itu saya di lantai 6, saya ya di kamar bebas lah ya, segala macem. Yang ini dilepasin semuanya kan udah selesai kan ya. Terus saya suruh suster itu suruh saya jalan. Satu hari saya nggak jalan guys. Sebenarnya bisa jalan, cuman saya nggak mau ya. Saya nggak mau, saya ngerasa badan saya itu lemas gitu ya. Mau kencing aja suruh suami saya ambil neokuan, itu apa namanya ya, yang tempat cewek lah ya, biasa ya, dimasukkan di situ ya guys. Akhirnya minta ampun. Habis itu silang berapa hari gitu, sakitnya itu udah biasa diurus. Terus perjalanan, terus saya mau pulang karena saya punya anak saya ini. Terus saya mau cepet-cepet pulang, jadinya nggak begitu lama. Dan ingat ya guys, melahirkan di Taiwan itu babynya itu udah ada yang jaga di lantai, misalkan di lantai 5 itu khusus baby semuanya. Jadi kita melahirkan kayak kita mau istirahat di rumah sakit, kita nggak bisa tengok dia gitu, cuma kita bisa lihat dari jendela gitu aja. Itu ada jamnya ya guys ya. Misalkan kita mau menyusui dia, itu pun harus ada izin dokternya, jam berapa kayak gitu. Jadi di situ nggak kayak di Indonesia punya kita ya guys, baby langsung dikasih ke kita gitu ya. Kemungkinan kali ya, aku nggak tahu sih ya bagaimana proses kalian. Ya itu sekian yang saya alami waktu melahirkan guys. Habis itu suami Cuyen kan saya OTW pulang. Saya itu belum merasakan sakit guys, cuman tenaganya agak sedikit kurang lah ya. Biaya segala macam itu dilunasin. Kita kan melahirkan di Taiwan kalau nggak salah, kalau aku ya 30. Itu saya pakai kartu kredit kayak gitu. Dan kemarin habis membayar juga, suami saya juga operasi ya, sekalian semuanya total lebih lah. Kalau misalkan kalian nggak ambil kamar satu, paling biayanya nggak segitu mahal ya guys. Mungkin bisa nyampe 15.000 atau 20.000 ya, tergantung kalian lah maunya yang gimana kayak gitu kan. Setiap orang kan berbeda-beda ya guys. Walaupun aku terikat, aku juga nggak begitu mahal lah guys. Ada juga yang lebih mahal lagi ya, apalagi kalau operasi sesar itu kan lebih mahal biayanya kan. Habis itu lahirlah seorang anak kecil yang imut. Perjalanan melahirkan itu. Dan hari ini saya sudah lengkap 2 dan saya udah nggak mau melahirkan lagi. Udah capek guys, capek pikiran, capek tenaga, capek segala macem ya guys. Udah cukup 2 aja, beban banyak juga banyak ya guys. Oke. Setelah itu pulang, baru pulang berapa minggu, setelah 1 minggu ya guys ya pulang. Habis itu berak itu nggak keluar guys, jadi ambeien. Habis itu saya ambeien guys, 3 minggu bayangin. 2 minggu saya nggak ke dokter guys, karena suami kecapean. Habis itu suami kecapean segala macam, seminggunya saya ke rumah sakit, akhirnya dikasih obat ya guys ya. Dikasih obat. Ayo. Sini. Dan ini anak saya guys. Anak saya imut. Halo. Bye bye. Oke guys, anak saya udah bangun. Karena dia udah bangun, jadi ya
Saya mau nyusui dia dulu guys. Oke guys. Dan ini anak saya udah besar. Kita lanjut. Cige. Kita lanjut ke vlog berikutnya.